Sholat secara bahasa itu doa, minta. Jadi kita kalau sholat Pak, ya memang sholat isinya minta. Jadi kita pada waktu sujud kepada Allah itu kan melakukan sholat, melakukan takbiratul ihram, itu artinya minta sama Allah. Jadi makhluk itu memang tugasnya hanya minta kepada Allah, tiap hari minta. Makanya kalau ada tetangga minta, kasih aja, wong memang kita ini intinya minta. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal maut ma kaunuhu ta'ala qadiran wa ma daliluhu. Sifat berikutnya yaitu sifat qadiran. Ya, qadiran itu ya. Jim jawab maknahu annallahu ta'ala qadirun ala kulli syai'in mungkinin. Jadi saya singkat-singkat aja yang simple, katanya udah di sini kan udah biasa ngaji waktu kecil, jadi permohonnya itu minta dicepatkan, ya udah. Secara makna qadiron itu artinya yang berkuasa. Kalau kudrot itu kuasa, kalau qadiron yang berkuasa. Nah, nanti kalau di masukkan nanti ada maknawi, ada salbi. Jadi ada sifat Allah itu maknawiyah, ada salbiyah. Salbiyah itu untuk nah seperti qadiron, mulai qadiron sampai mutakaliman, ini namanya sifat salbiyah, untuk melawan misalkan ada sebuah perdebatan dengan apa itu agama-agama lain. Nah, jadi ini ada perbedaan. Nah, itu yang saya singkat, yang simpel-simpel aja. Jadi qadiron itu secara makna artinya yang berkuasa. Jadi Allah itu maha berkuasa, yang berkuasa. Siapa yang menguasai seluruh jagat raya? Yaitu Allah. Nah, kalau kudrat itu cuman berkuasa, itu namanya sifat secara makna. Nah, kalau ini sifat salbi. Salbi itu untuk dedel, untuk melawan bila mana ada persengketaan lah, kasarannya seperti itu, ada pertentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalilnya sama seperti sifat kudrat, saya ambil simpel-simpel aja. Kemarin sifat kudrat sudah ada dalilnya di situ. Adanya seluruh alam ini bukti kekuasaan Allah. Nah, dalil secara otentik yaitu secara Al-Quran, yaitu innallaha qadirun, Allah itu zat yang berkuasa. Saya langsung lanjut aja biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sin ma makna kaunihi ta'ala muridan. Muridan wa ma daliluhu. Muridan itu artinya zat yang berkehendak. Nah, kalau irodah cuman berkehendak, tapi kalau muridan, muridan ini isim fa'il. Isim fa'il itu kalau misalkan orang-orang yang berkehendak. Adanya musola ini, adanya orang yang berkehendak bikin musola ini. Siapa? Allah. Itu kalau mengaji makrifat. Lah kok Allah itu bagaimana? Orang ini kan sumbangan dari orang banyak. Orang banyak tanpa digerakkan oleh Allah tidak mampu membuat satu bangunan, tidak mampu berbuat apa yang dikehendaki dalam hati. Jadi semuanya itu digerakkan oleh Allah, semuanya atas irodahnya Allah. Bisa sholat irodahnya Allah, mau ngaji itu irodahnya Allah. Makanya alhamdulillah kita masih bisa istiqomah berjamaah. Jadi kata Kanjeng Nabi,
mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan tetapkan ia memahami ilmu agama. Artinya dia masih mau ngaji. Jadi mau ngaji ini kehendaknya Allah. Ini kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi kita ini sebenarnya dapat semua, Pak. Nanti saya kupas dikit-dikit. Jadi jamaah itu tendensinya apa? Orang kumpul tendensinya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian di agama Allah, dengan agama Allah, wala tatafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Suruh kumpul, makan aslinya yang ngumpul. Itu makanya waktu zaman Nabi, Pak, seperti zaman Nabi Ibrahim, makan itu kalau belum ketemu tetangganya ngumpul jadi satu, enggak mau. Itu kehebatan para nabi-nabi dulu. Jadi ngumpul ngajak makan bareng. Ya siapa yang punya harta banyak, nah ayo saya diajak makan tiap hari, ayo aja. Alhamdulillah lagi mesin Inggris guyonan Pak Haji. Nah, jadi Sayyidina Ibrahim itu luar biasa dermanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dalilnya sifat muridan yaitu sama seperti dulu wujudnya alam semesta. Jadi alam semesta ini atas kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Dalilnya apa? Nah, dalilnya sama seperti sifat irodat yang sudah lama. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qatiran muridan aliman, ma makna kauni ta'ala aliman wa ma daliluhu. Sifat berikutnya itu sifat aliman. Aliman itu yang mengetahui. Jadi aliman itu yang mengetahui. Bedanya ditambah yang itu sifat. Jadi kalau ibaratnya bahasa santri namanya isim fa'il, fa'ilun. Fa'ala alima ya'lamu ilman fahuwa alimun, wadaka maklumun. Kalau isim maf'ul maklumun. Iklam la ta'lam maklamun, maklamun mi'lamun. Nah kalau itu wazannya, timbangannya, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, wadaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun, maf'alun mif'alun. Begitu jelimet, Pak. Ada sulasi. Sulasi itu ada 6. Nah ada yang fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ulu, sampai terakhir. Nah ini kalau diterangkan ya butuhnya mondok lagi sampean jadi anak-anak dulu. Ya, cuman ini hanya tambahan ya Pak ya, guyon-guyonan. Nah, soalnya keterangan model seperti ini hanya di santri. Kalau diterangkan ke situ membutuhkan waktu yang lama. Kembali kepada ilmu yang awal, pelajaran yang awal. Metode tajwid, Pak. Oke, metode tajwid ya boleh nanti. Jadi kembali kepada pelajaran tadi, bahwasannya muridan itu artinya yang berkehendak, artinya yang menghendaki adanya alam semesta itu adalah Allah. Kumpul, nulis, bisa ngelihat, netek bengek yang kita kerjain itu atas irodahnya Allah, atas kehendaknya Allah. Tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Kemudian aliman yang mengetahui, artinya aliman itu yang mengetahui. Maknahu annallaha alimun bikulli syai' wa daliluhu dalilul ilmi. Boleh sembari dimakan, sembari didengarkan biar paham. Jadi aliman itu artinya Allah itu zat yang mengetahui. Mengetahui Allah itu tidak sama seperti mengetahui kita.
Kalau Allah itu mengetahui seluruh apa yang ada di alam semesta sampai yang ada dalam hati kita, Pak. Kita ini lagi ngegrunek sama tetangga, kita ini lagi rasan-rasan, Allah itu mengerti, Pak. Allah mengerti apa, siapa, pokoknya yang ada dalam hati kita. Makanya kata Kanjeng Nabi Muhammad, Allah pernah berkata dalam hadis qudsi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala itu enggak melihat gambar-gambar kita, body kita, tampang-tampang kita, tapi yang dilihat oleh Allah hati kita. Makanya hati kita ini kudu selalu dijaga, Pak. Ini yes, gimana caranya latihan besok ada item-itemnya hapus lagi. Nah, jadi innal hasanata, begitu kita melakukan kesalahan, keburukan, maka fatba bil hasanah, buntuti dengan yang baik. Sebab li'annal hasanata tudhib nasaiat, kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kemarin kita susul dengan sebuah kebaikan, insya Allah lama-lama. Itu cara Kanjeng Nabi, metodenya seperti itu. Nah, kita suruh baik semuanya nggak bisa. Udah disabda oleh Kanjeng Nabi, al insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Mau tidak mau sampai mana biar itu wali, itu kalau dikoreksi, Pak, tetap ada titik hitamnya. Nah, cuma diajari oleh Kanjeng Nabi, perbanyak diantara itu berbuat yang baik. Lah, berbuat yang baik banyak sekali konsepnya. Dengan kita bersedekah bisa, dengan kita sholat bisa, dengan yang lain-lain. Pokoknya yang penting intinya hal-hal yang baik. Itu artinya aliman, Pak. Jadi yang kita pikirkan, yang kita renungkan dalam hati, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pandai-pandailah menjaga hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sin ma makna kauni ta'ala hayyan wa ma daliluhu. Sekarang sifat hayyan. Hayyan itu zat yang hidup, yang hidup. Kalau hayat artinya hidup, kalau hayyan yang hidup. Hidup dengan yang hidup beda. Jim maknahu anallah hayyun la yamutu abadan wa daliluhu dalilul haya. Jadi apa dalilnya sifat hayat? Apa itu hayyan? Sama seperti dalilnya sifat hayat. Wujudnya makhluk, wujudnya alam semesta. Jadi secara bahasa hayyan itu artinya yang hidup. Kalau hayat itu hidup. Dalilnya adanya alam semesta. Dalil Al-Qur'annya sama seperti dalil sifat hayat. Nah, ini dicukupin segini ya, kita membahas yang lain. Katanya pengen dibanyakin bahasan yang lain, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati. Malam hari ini saya akan membahas tentang sholat dengan sekemampuan pikiran saya. Andai kata ada benar ya, itu murni dari Allah. Andai kata ada sebuah kesalahan, yaitu murni dari pribadi saya sendiri. Mari kita simak, mari kita mengkaca pada diri kita masing-masing. Arane wong ngaji, namanya orang ngaji itu bercermin, bercermin kepada diri sendiri. Kalau kita ngaca, oh ini ada yang kurang bagus bajunya, nah ada yang dibenerin, nah itu benerin masing-masing.
Jadi nggak usah saling menyalahkan siapa-siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa itu doa, minta. Jadi kita kalau sholat Pak, ya memang sholat isinya minta. Jadi kita pada waktu sujud kepada Allah itu kan melakukan sholat, melakukan takbiratul ihram, itu artinya minta sama Allah. Jadi makhluk itu memang tugasnya hanya minta kepada Allah, tiap hari minta. Makanya kalau ada tetangga minta, kasih aja, wong memang kita ini intinya minta. Yang Pak, coba kalau kita baca di suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah tunjukkan kami as-siratal mustaqim, terhadap jalan yang lurus. Apa itu bukan permintaan? Minta. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tahiyat, di tahiyat itu ada pada waktu duduk di antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di situ doa itu sebenarnya ada sir Pak, sir untuk mencapai cita-cita kita. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni dosaku. Di situ ada itu permohonan-permohonan itu. Kalau kita sholat kok benar-benar khusyuk, lama, misalkan kita bisa sembari memaknai. Makanya kata Allah itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yang khusyuk. Jadi yang bisa diterima itu yang khusyuk. Rabbi ghfirli warhamni, ya Allah sayangi aku. Kita minta disayang Allah, minta lagi sama Allah. Wajburni, tambal kekuranganku. Jadi orang hidup itu mesti ada kekurangan, mesti mintanya ditembel. Kurang duit, ya mesti minta duit. Rumahnya kurang bagus, ya minta supaya dibagusi. Kan seperti itu ya Pak ya. Pokoknya yang kekurangan-kekurangan tolong ditambal ya Allah, Engkau yang bisa menambal. Warfa'ni, ya Allah angkat diriku ini ke derajat yang lebih tinggi. Warzukni, berikan kami rizki, itu kan minta, bahasa minta. Wa'afini, berikan kami wa'afini, berikan kami kesehatan. Wa'fu anni, dan maafkan kami, itu minta semuanya. Jadi sholat itu minta. Ternyata makhluk itu, Allah bikin makhluk itu disuruh minta sama majikan. Nah itu bahasa as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Wastilahan akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Jadi sholat itu secara istilah ucapan, perbuatan atau pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, wa muhtatamatun bitaslimi, dan yang diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu sholat Pak. Nah sekarang mau saya tambah-tambahi Pak, ini saling mengingatkan Pak. Akwalun, beberapa ucapan. Terkadang orang yang sholat ini banyak yang tidak berkata Pak, tidak ngucap,
tapi ngucapnya dalam hati, padahal itu akwalun. Kadang misalkan sholat zuhur, Allahu Akbar, Allahnya yang kedengeran. Begitu baca Fatihah, padahal yang namanya kaul, namanya bacaan itu harus terdengar huruf satu persatu. Jadi yusma'u kullu harfin wahidan min wahidin, satu persatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau misalkan sholat itu kan ada yang jahru, ada yang sir, ada yang keras. Kalau maghrib keras, Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhur paling enggak telinga kedengeran, Pak. Harus diperdengarkan telinganya sendiri. Ayyusmi'a nafsahu min saraiti qiraatil Fatihah, ayyusmi'a nafsahu, paling enggak Alhamdulillahirabbil. Makanya saya suka kalau ngimamin sampean kadang kedengeran kan, kok kelihatan aneh beda dengan yang lain. Saya pakai patokan itu, Pak. Itu ada dalam kitab Safinatun Najat. Dari bab yang awal dasar itu sudah diterangkan. Ini saling koreksi sendiri-sendiri, Pak. Kalau misalkan sampean janggal, buka kitab Safinatun Najat. Dalam takbir harus ada kedengeran Allahu Akbar. Dalam baca Fatihah khususnya rukun-rukun ini, rukun-rukun ini kudu dijelaskan suaranya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Saya sendiri di rumah, walaupun di rumah itu, ini mohon maaf Pak, ini jadi bukan niat yang enggak, tapi saya niat berbagi pengetahuan. Nah, dipersilahkan, kalau mau dipakai ya monggo, enggak dipakai ya enggak jadi persoalan. Soalnya ini yang terjadi dalam masyarakat yang luas. Jadi rata-rata dia itu bacanya itu hanya dalam hati. Hati beda, nanti saya terangkan. Makanya dalam sholat itu ada 3 rukun. Rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Rukun kolbi pada waktu niat, pada waktu Allah, di situ kita memasukkan usolli fardul isya'i arba'a raka'atim sampai akhir akbar. Paham Pak? Lah kalau kita suka ngucapin awal walaf dua, melafatkan niat, itu hukumnya sunnah. Walaf duha as-sunnatu, melafatkan niat itu sunnah. Belum mulai, belum takbir, tapi kita usolli dulu, usolli fardul isya'i arba, kan kadang suka diucapkan seperti itu. Nah itu hukumnya sunnah. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu ada dalam hati. Berarti begitu Allah di sini harus ngucapin usolli fardul isya'i arba'an, kudu. Kalau tidak batal. Soalnya itu rukun qalbi. Harus barengan Pak ya. Harus barengan. Makanya panjang Pak. Jadi yang namanya niat, nih, makanya saya terangkan sampai ke situ sekalian. Niat itu qasdul fi'li muktaronan, qasdus syai'i muktaronan bi fi'lihi. Bermaksud sesuatu sembari melakukan sesuatu. Kita maksud sholat, berarti kita sembari melakukan sholat. Niatnya dibarengkan dengan sholat. Sholat diawali dengan takbir, berarti niatnya dibarengkan pakai takbir. Allah niatnya di dalam nyusul. Allah niatnya nyusul. Selin Agak panjang karena berbadan Allah. Nah, ini kan masih barengan. Itu secara madhab kita. Jadi seperti itu. Lah ini supaya apa? Kita lebih hati-hati lagi. Wong kita ini kalau masuk ke kepolisian hati-hati loh Pak. Lah nggih napa mboten? Sepatunan, dasinan, orang enggak sembarang loh. Ini ngadep Allah kok sembarangan.
Logikanya seperti itu coba. Harus pakai ilmu. Wong masuk ke kantor polisi, kantor DPR, kita ini suka enak nggak enak kok. Tapi kalau ke Allah suka, kita ini hanya selengean. Itu loh. Coba bayangkan bagaimana. Nah, maka dari itu kita kenapa? Kalau kita ngelihat seperti itu, Pak, kayak kita ini sholat aja belum tentu diterima. Tapi hebatnya di dalam sholat dituangkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Membaca sholawat itu, mengapa itu? Hatman adimi sholah fa inna hatman bi ghairi taraddutin faqabulu wa hatman bi ghairi taraddutin, pasti diterima. Tuh Pak, bedanya itu loh. Jadi kalau diisi dengan sholawat itu pasti diterima. Makanya ada rukun yang gitu. Makanya jangan kadang suka kita nyepelekan sholawat, Pak. Ini saya kritiki sampai yang terdalam. Ini loh hebatnya sholawat. Walaupun kita ini, makanya orang kiai-kiai suka, sholat gak khusyuk, kan suka begitu kan? Kita kadang cemooh, kamu itu sholatnya begitu. Tapi alhamdulillah masih ada sholawat. Insya Allah ketulung, Pak. Nah, pokoknya kalau ada sholawat, insya Allah masih terselamatkan. Makanya jangan hilangkan budaya sholawat. Kita kadang suka disalahkan orang, padahal dia sebenarnya nggak paham di situ. Ternyata Allah itu menyisipkan sesuatu. Tuh, di antaranya masalah sholat yang ada kaitannya dengan kita. Saya logikakan, misalkan ini Pak Anas ini hajat, mesti Pak Haji Yusuf paling enggak itu ya ada enak enggak enak, mau ditinggal enak enggak enak, mesti begitu ya Pak ya. Berarti kudu datang ya Pak. Yang jadi aneh ketika kita dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan Allah. Kita kadang suka santai. Kalau kepada Allah aja kita santai, kepada orang aja kita nggak enak, coba latihan diri kita ini nggak enak lagi kalau sama Allah. Kita butuh latihan, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi belum sholawat, tajak sholawat dulu. Soalnya sholawat begitu hebatnya, begitu mantap fadilahnya, sampai dilanjutkan tadi saya terangkan dikit lagi, akmaluna utawi beberapa ibadah kita iku bigoiri taroddutin, akmaluna. Jadi kalau amal-amalan ibadah kita itu antara diterima dengan tidaknya itu belum jelas, Pak. Kita suka sedekah, kita suka misalkan haji, kita suka nih berbuat pokoknya amal-amal ibadah kita yang lain. Itu antara masih bimbang antara diterima apa tidak. Kalau yang sholawat ini sudah dipastikan hatmam bigoiri taroddutin, pasti tidak akan ditolak. Makanya alhamdulillah ini supaya yang pecinta sholawat ya biar tambah yakin ternyata sholawat itu bukan bid'ah. Kumpul-kumpul seperti ini itu bukan bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim itu tadi harus diperdengarkan, Pak, rukun-rukun. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, perdengarkan huruf-hurufnya.
Fatihah, takbir itu yang rukun-rukun Pak. Walaupun dalam keadaan sholat sendiri. Oh, seperti itu. Kemudian saya singgung sedikit tentang hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatul jamaati. Khairun min sholatil fati bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah dengan sholat sendirian. Sholat jamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian, selisih 27 derajat. 27 derajat itu diterangkan itu dalam sebuah kitab itu, setiap manusia ingin melewati 1 derajat itu membutuhkan waktu 500 tahun. Jadi untuk di surga ini loh, misalkan ini udah sama-sama di surga, antara orang yang rajin jamaah dengan orang yang tidak rajin jamaah, untuk mencapai derajat itu membutuhkan jarak yang segitu lamanya. Artinya jamaah itu sangat dituntut. Kalau bisa kita latihan untuk diri kita sendiri, mau di perjalanan, mau itu, selama masih kita bisa di perjalanan, ada masjid belok dulu. Ya syukur-syukur kalau di rumah, usahakan berjamaah. Kemudian sholatur rojuli, kata Kanjeng Nabi, wa qala aidon sholatur rojuli ma'al jamaah khairun min sholati arba'ina sanah fi baitihi munfaridan. Sholat jamaah sekali aja Pak, itu lebih baik dibanding 40 tahun kita sholat tapi tidak jamaah. 40 tahun Pak sholat sendirian, berarti ruginya kayak apa? Makanya ini sebagai motivasi kita, begitu besarnya jamaah, begitu besarnya sholat jamaah. Tuh diantaranya itu saya terangkan lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata li jaril masjidi illa fi masjidi. Tidak sempurna, ada yang maknai la sholata, ada yang maknai tidak sah sholatnya. La sholata lijaril masjidi, untuk orang yang bertetanggaan dengan rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu masjid bisa, musola bisa. Itu kalau Indonesia. Kalau di kitab nggak ada musola, adanya masjid. Ada masjid jamek, ada masjid ghairu jamek. Masjid jamek yang dipakai Jumatan, masjid ghairu jamek ya musola. Ini biar paham sekalian. Masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Iya. Just pokoknya seperti itu. Nah, jadi bagi tetangga masjid, tetangga rumahnya Allah itu tidak pantas, tidak sah sholat kalau tidak di rumahnya Allah. Lah tetangga masjid itu yang gimana? Dalam kitab fikih, misalkan jarak ke wetan, ini jarak ke wetan, ini kan kulon. Ke wetan itu jarak 40 Pak. Sampai ada 40 rumah enggak? 40 rumah. Semua wajib semua. Ke sono 40, ke sono 40. 40 rumah dari musola, ayo. Berarti wajib semua. 41 ke masjid apa kan? 30 sama aja. Ya kita ini mencoba melatih lah. Memang seperti itu. Ya, supaya kita ini bahas banyol-banyol begini, ya biar ada manfaatnya Pak.
Sambil bercanda. Nah, sambil bercanda nggak apa-apa. Ya makanya saya tadi dari awal sudah saya katakan. Iya. Pak Abdul kan 41 Pak. Tapi ke area 30 sama. Ya berarti alhamdulillah luar biasa kalau begitu Pak. Tetap kena wajib. 57 kan nomornya. Rumahnya oh. Nah itu diantaranya nasihat-nasihat Kanjeng Nabi. Kalau kita ini jadi tetangganya Allah, mbok yo datang ke rumahnya Allah, enggak pantes gitu loh Pak. Uang kita tetangga kita aja ada acara hajatan aja kita mau pergi, pantes gak? Mesti jawabannya enggak pantes Pak Haji Nawal. Terus ini ada juga kabar gembira untuk kita semua. Kata Kanjeng Nabi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satun man hafadha alaihinna falahu waliyun li haqqon. Siapa yang bisa menjaga 3 perkara ini, maka dia pasti jadi wali, jadi kekasihku. Kalau bisa menjaga ini ada bonus. Siapa aja bisa insya Allah. Siapa aja Pak Ustaz? Wa man lam yuhafid alaihinna falahu aduun li. Siapa yang tidak menjaga 3 ini juga akan jadi musuhku. Musuhnya Allah. Ada sanksinya juga. Jadi ada 3 yang menjadikan kita kekasih Allah. Ada 3 perkara. Gara-gara 3 perkara kita jadi musuh Allah. Al-awwalu as-sholatu. Yang pertama sholat. Kalau orang bisa jaga sholat, dari sholat sunnah, dari jamaah sholat sunnah, kita pelihara jaga terus, insya Allah jadi kekasih Allah. Gampang. Yang kedua as-saumu, puasa. Ramadan tiba, kita jaga Ramadan kita supaya diterima Allah. Bagaimana kita jaga? Mulut dijaga, mata pandangan dijaga, pendengaran dijaga, farji dijaga. Itu yang kedua Pak. Jaga sholat, jaga puasa. Yang ketiga ghuslul janabah, mandi janabah, menjaga mandi jinabat. Soalnya sumber orang itu di dunia, kenapa sampai Kanjeng Nabi ngasih patokan ini mandi jinabat? Sebab orang itu syahwatnya besar Pak. Biar tua kayak Pak Haji Nawi tetap syahwatnya besar. Kalau nggak percaya tanyain Pak Haji Nawi. Misalkan ini contoh. Istri di kampung. Udah nggak jadi soal. Senior Pak. Guyonan Pak. Bahkan senior bukan tua. Oh ya udah. Mohon maaf Pak Haji kalau saya. Artinya apa? Soalnya kalau saya ngelihat di berita Pak, sampai ada kakek-kakek itu loh wik-wik sama cucunya. Lah itu artinya mau tua namanya pria itu tetap syahwatnya selalu tinggi. Nah, ini kayaknya pada musunah Rasul ini normal. Nah, nah pada waktu ini mohon maaf Pak Haji Yusuf yang masih muda kok sampai hubungan, jangan lupa mandi janabah dijaga. Soalnya ini sholat itu, hadas besar itu bisa hilang kalau dengan mandi janabah. Kalau belum mandi janabah sampai berhari-hari itu akan kita hutang sholat Pak. Misalkan ini hari ini Pak Haji Yusuf ini hubungan, ini hanya sekedar contoh Pak. Hubungan Pak Tambat ya udah. Misalkan Pak Tambat nih
Malam Jumat sunah Rasul. Aduh. Nah, kok sampai lupa subuh Pak, mandi jinabat langsung sholat subuh, sampai hari kemudian kok lupa, itu sangat dikhawatirkan amalan-amalan sholat kita. Iya, makanya disuruh menjaga. Mun bisa, nah, ditulislah. Misalkan bikin apa itu papan ebor malam hari ini tapi di kamar pribadi, takut anaknya yang gede ngelihat, ditulis malam hari ini jam segini kita hubungan. Nah, kalau sudah ditulis kan kita diingatkan Pak, jangan sampai lupa. Iya andai kata, soalnya orang itu kalau kata dokter kebanyakan hormon yang keluar itu menjadikan daya ingat kurang Pak. Loh, saya bisa jadi dokter juga loh Pak, soalnya konsultasi sama dokter. Kalau kebanyakan hormon keluar dari rest area, maka daya ingat manusia akan berkurang. Nah, kalau Pak ya, kalau sampean masih daya ingatnya kuat ya alhamdulillah, nggak perlu ditulis. Pokoknya intinya perlu dijaga, hati-hati caranya bagaimana. Kalau enggak saling mengingatkan, ntar kalau ayah mau sholat subuh kelupaan mandi janabah, ingetinnya. Ini soalnya ini sangat mengerikan, sampai ini Pak Haji Yusuf, sampai ada ulama Pak. Zaman dahulu itu ada ulama itu pas namanya dia banyak pikiran, mikirin santrinya, masyarakatnya, mikirin nyariin makan, mengurusi macam-macam. Habis hubungan dia itu tidak mandi jinabat Pak. Akhirnya sampai semasjid itu diumumin semua Pak, mohon maaf kemarin yang sholat subuh siapa-siapa. Nah kita jawab ini. Nah, mohon maaf ya, besok diulang lagi. Soalnya kemarin itu sampai disiarin coba Pak. Nah ya pokoknya ada. Nah ini artinya masalah yang kelihatannya sepele ini karena berkaitan dengan hal-hal yang berbau wajib, maka kudu dijaga. Iya, makanya disiarin Pak. Kalau makmumnya juga batal. Iya. Ya kalau nggak tahu nggak batal, tapi begitu udah dikasih tahu batal Pak. Nah, iya. Akhirnya ngulang balik-balik. Gara-gara orang satu, ini Pak Tambat, ini yang lain malah kacau semua. Nah ini masih dilanjut apa udah yang dulu? Sanksinya aja. Yang sanksinya tadi 3 ya. Nah kalau yang mengabaikan sholat, tidak menjaga sholat itu artinya banyak, mengabaikan sholat. Sholat itu kan ada waktu jawas atau waktu yang afdol, ada waktu karohah, ada waktu tahrim. Waktu jawas itu yang paling baik di awal. Nah kemudian yang kedua waktu karohah. Karohah itu waktu tengah-tengah, pertengahan. Nah najan waktu pertengahan tapi itu juga dibenci oleh agama. Karohah itu artinya dibenci. Nah jadi makro itu artinya dibenci. Jadi usahakan sholat itu di awal waktu, yaitu di waktu jawas. Itu waktu-waktu yang afdol. Nah kalau yang terakhir waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu yang tidak muat bila dipakai sholat. Begitu sudah mau maghrib, ini tiba-tiba kita ini sholat asar. Padahal udah mau maghrib, baru kira-kira baru 1 rakaat.
waktu maghrib tiba, itu waktu tahrim. Nah, orang yang biasa nyepelein seperti itu musuh Allah, kata Allah. Kata Kanjeng Nabi. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Terus masalah puasa, siapa yang tidak puasa? Orang yang tidak menjaga puasanya dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh, maka bisa jadi masalah buat kita, yaitu jadi musuh Allah. Enggak menjaga puasa maksudnya gimana, Pak? Kita ini terkadang puasa, tapi puasa hanya sekedar puasa. Puasa hanya sekedar menjaga supaya perut kita tidak kemasukan makanan minuman, farji kita tidak kita salurkan. Tapi, nah ada tapinya, kita ini masih ngojain orang, mulutnya masih ngomongin orang. Itu kalau dalam fadhailus shaum itu termasuk penghancur puasa, Pak. Kita puasa udah nggak makan, nggak minum, malah ngomongin orang. Kita musuhan sama orang. Itu namanya kita nggak jaga. Makanya kita juga perlu waspada, perlu hati-hati. Terus pandangan kita itu tadi lewat lesan. Lesan itu bisa nyaci maki orang, bisa menghasut orang, bisa mengadu domba orang. Nah, itu dosa-dosa mulut. Ada dosa dari yang lain. Ini mata. Mata ini, Pak, apalagi ini model kayak Pak Anas yang masih muda. Begitu bawa mobil, ini yang lirik banyak, Pak. Apalagi yang wanita-wanita yang ngarepin orang-orang yang punya kaki 4, Pak. Fortuner melihat. Kalau tidak pandai-pandai Pak Anas menjaga matanya, sahabat, cantik bener ya, masalah, Pak. Akhirnya ya diajak sekalian lah. Misalkan, ini hanya misalkan, itu termasuk kita tidak pandai menjaga puasa. Apalagi kok sampai nggak mau berpuasa. Masalah. Ustaz semakin berani Ustaz ini. Ya namanya juga Ustadz, udah ada solusinya ya, Pak ya. Ada. Kemudian yang terakhir, nah seperti itu tadi, menjaga itu pokoknya jangan sampai lupa caranya bagaimana. Nah, udah karena waktu sudah lebih, sebenarnya masih banyak. Ntar masalah zikir setelah sholat nanti akan dibahas hari yang akan datang. Mudah-mudahan perjumpaan pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang soleh. Allah jadikan keberkahan buat kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wa la ta'sir alaina innaka antal arhamur rahimin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.